Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya dan tetap semangat. Kita tepuk dan salam PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik kelas 3, tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 1, pembelajaran 1. Kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian dongeng. Yang kedua, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengenal pola irama dalam bunyi benda. Siapa di sini yang sudah pernah membaca dongeng? Atau mungkin anak-anak ibu waktu kecil sering dibacakan dongeng sama ayah bundanya sebelum tidur. Tapi apakah anak-anak ibu semua sudah tahu apa itu pengertian dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng biasanya itu adalah manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Dongeng berisi tentang cerita pada zaman dahulu kala dan juga berisi pesan atau amanat. Contoh dongeng di Indonesia yang tokohnya adalah manusia itu yaitu Malin Kundang. Kemudian yang tokohnya adalah hewan yaitu Lutung Kasarung. Kemudian yang tokohnya adalah tumbuh-tumbuhan, dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa. Kita belajar membaca dongeng yuk. Ingat ya, dalam membaca dongeng kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kita baca sama-sama yuk. Pohon pepaya dan pohon kelapa. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun tersebut tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon tersebut dirawat oleh penjaga kebun yang sangat baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu saling bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Aku adalah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang bisa menandingi kehebatanku. Semua bagian tubuhku bisa dimanfaatkan. Buahku dapat dimakan. Batang tubuhku yang sangat kuat bisa dimanfaatkan oleh manusia, dibuat menjadi jembatan. Daun-daunku yang rindang bisa dijadikan untuk pembungkus ketupat. Hebat bukan?" Pepaya terdiam. Dia tidak ingin membantah perkataan kelapa. "Mengapa kau hanya diam saja, Pepaya? Apa kelebihanmu?" Pepaya menghela nafas. "Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Ketika panen, aku tidak ingin merepotkan penjaga kebun saat mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis untuk melancarkan pencernaan." Kelapa pun terdiam. Ia menyadari bahwa setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf kepada pepaya. Ternyata mudah ya membaca dongeng itu. Ingat ya, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saat panen tiba, Pak Tani memanen sebanyak 70 buah pepaya. Wah, banyak sekali ya.
Buah pepaya tersebut akan dimasukkan ke dalam 2 keranjang yang berbeda ukuran. Satu keranjang yang besar dan satu lagi keranjangnya yang kecil. Pada keranjang yang besar, Pak Tani memasukkan 30 buah pepaya. Sedangkan pada keranjang yang kecil, Pak Tani memasukkan 40 buah pepaya. Kira-kira muat nggak ya? Apa yang seharusnya dilakukan Pak Tani ya? Sudah bisa ditebak kan? Seharusnya kita pindahkan isinya. Pada keranjang yang besar, kita masukkan 40 buah pepaya. Sedangkan pada keranjang yang kecil, seharusnya kita masukkan 30 buah pepaya. Muat kan? Di dalam matematika, pertukaran yang kita lakukan tadi itu disebut sifat pertukaran bilangan atau sifat komutatif pada penjumlahan bilangan. Pada sifat komutatif penjumlahan bilangan, jumlah ruas kanan dan jumlah ruas kiri harus sama ya. Secara umum, sifat komutatif pada penjumlahan bilangan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B adalah bilangan cacah. Kita coba contohnya lagi ya. Pada ruas kiri, kita tulis 30 ditambah 40. Jika kita lihat pada sifat komutatif, 30 berada pada posisi A dan 40 adalah pada posisi B. Maka pada ruas kanan bisa kita tulis 40 ditambah 30. B-nya 40 dan A-nya 30. Kita lihat jumlahnya ya. Pada ruas kiri jumlahnya adalah 70. Pada ruas kanan jumlahnya juga 70. Wah, pada saat Pak Tani panen tadi, di kebunnya terdengar banyak sekali bunyi-bunyian loh. Ada bunyi suara burung, ada suara orang mencangkul. Kira-kira kenapa ya bisa keluar bunyi? Bunyi berasal dari berbagai benda. Bunyi bergantung pada benda yang bersentuhan. Bunyi juga bisa dihasilkan dari anggota tubuh loh. Misalnya saat kita bersiul, berteriak, dan bertepuk tangan. Bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau bunyi pendek. Bunyi yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan menghasilkan pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi dapat digabungkan menjadi sebuah musik. Wah, kita dapat membunyikan benda dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan mengetukkan kepala tangan ke meja. Yang kedua, mengetukkan jari-jari tangan ke meja. Yang ketiga, mengetukkan pensil dengan pensil. Dan yang keempat, memukul bagian bawah ember. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tetapi di dalam dongeng terdapat pesan atau amanat. Yang kedua, setiap makhluk hidup pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, dalam sifat komutatif, hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Yang keempat, bunyi benda dapat berasal dari mana saja, bergantung pada benda yang bersentuhan. Untuk latihan pembelajaran di rumah, silakan dikerjakan latihan berikut ini ya. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak ibu semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap semangat dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.